Balikpapan kekurangan air bersih. Kenalin, nama saya Rangga Ditya Saputra, mahasiswa S1 Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Nih ya, bayangkan, kalian tinggal di sebuah kota metropolitan yang modern. Tetapi ketika awan mendung datang, bukannya kalian resah, tapi justru kalian malah senang. Bukan karena udaranya sejuk, bukan karena hawanya tenang, tapi karena cadangan air bersih kalian hanya tergantung dari cuaca tersebut. Kota Balikpapan, kota yang dijuluki sebagai kota minyak. Balikpapan bukanlah kota yang punya sungai-sungai besar atau sumber air baku lainnya. Balikpapan hanya tergantung terhadap waduk yang berada di wilayah Manggar, dan tentu saja sumber airnya adalah air hujan. Masalah ini semakin kompleks semenjak Kalimantan Timur mulai ditetapkan menjadi ibu kota negara atau IKN. Tetapi ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang sudah tinggal lama di kota ini semakin menurun. Terus apa hubungannya dengan IKN? Semakin masifnya pembangunan IKN ini, semakin bertambah pula masyarakat kota Balikpapan. Mulai muncul ribuan pekerja konstruksi, ASN, atau cuman penduduk yang pindah ke kota Balikpapan. Secara sosiologis, ini menciptakan kompetisi sumber daya yang tidak seimbang. Sumber daya air di kota Balikpapan yang selalu sama setiap tahunnya, kini harus menghidupi penduduk kota Balikpapan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Dampak sosialnya sangat nyata. Contoh saja terjadi ketimbangan akses. Bagi kawasan industri atau perhotelan, mereka mungkin memiliki akses yang stabil saja dibanding pemukiman warga yang padat. Mereka harus terbiasa dengan jadwal air PDAM yang mati dan nyala mungkin berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan ketika musim kemarau. Bagi masyarakat menengah ke atas mungkin mereka fine-fine aja, mereka bisa beli air swasta gitu, mereka bisa beli dari perusahaan swasta. Mungkin harganya 150.000 hingga 200.000 per tandonnya, tetapi bagi masyarakat menengah ke bawah ini harga yang mahal. Mereka rela mandi sekali sehari atau melakukan hal apapun untuk menghemat kebutuhan air bersih mereka. Fenomena ini mengingatkan saya pada buku Environmental Sociology karya John Hennigan. Ini Hennigan menjelaskan konsep social conception of nature, di mana konsep ini menjelaskan bahwa seringkali permasalahan lingkungan itu terjadi bukan hanya karena masalah ilmiah, tetapi bisa juga terjadi karena kebijakan manusia atau struktur sosial yang tidak adil. Dalam konteks masalah kita, krisis air bersih ini menjadi bentuk dari ketidakadilan lingkungan atau environmental injustice, di mana warga asli harus menanggung beban dari makin meningkatnya masyarakat kota Balikpapan akibat masifnya pembangunan IKN yang tidak dibarengi dengan percepatan infrastruktur air bersih di kota Balikpapan. Secara budaya, akhirnya masyarakat Balikpapan memperkenalkan budaya tandon, perilaku adaptif yang dimana setiap rumah warga kota Balikpapan wajib memiliki tangki penampungan atau tandon. Secara psikologis, krisis ini tuh menciptakan kecemasan sosial kolektif terhadap perubahan iklim, di mana warga kota Balikpapan dipaksa untuk berpikir, apakah besok bakal air mengalir atau apakah besok bakal hujan. Mereka harus hidup dalam ketidakpastian. Menurut saya, ibu kota negara tidak boleh hanya menjadi ibu kota modern atau kota hijau yang seperti dibilang oleh para pemerintah, tetapi juga harus dibarengi dengan keseimbangan ketersediaan air bersih bagi kota-kota penyangganya. Saya harap jangan sampai ibu kota negara baru ini berdiri megah di atas kesengsaraan warga lokalnya. Jadi, menurut kalian bagaimana soal isu masalah ini? Sekian dari saya, Rangga Ditya Saputra. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. See you guys!